God and all that she had and all that she had yeah.
kebenaran Injil air dan roh. Mereka yang hanya percaya kepada darah di kayu salib sudah membuat kekristenan versi baru sendiri. Bagaimana mungkin dosa dihapuskan kalau mereka mengatakan hanya percaya kepada Yesus dan hanya percaya kepada darah di kayu salib saja? Hanya akan menumpuk semakin banyak dosa sejalan dengan berlalunya waktu. Mereka yang hanya percaya kepada darah Yesus sebagai keselamatan adalah mereka yang belum diterangi secara rohani. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 5, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu kita harus percaya kepada Injil air dan roh supaya bisa diberkati dengan kemuliaan menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam kerajaannya. Karena Paulus percaya kepada Injil air dan roh, ia berkata dengan iman, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the blood has been mine. What the Spirit sound, the lion and the lion and the dead, how can Saka sing with me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. You are in change. And darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can this God be with me? How can this God? And always see how can is how God. Namun, percaya kepada kebenaran Allah dan menerima keselamatan yang sempurna. Yesus dibaptiskan untuk menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya dan disalibkan untuk dihakimi bagi dunia sekali untuk seterusnya.
Penebusan hanya bisa diterima dengan percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya. Apakah Yesus memberikan kepada kita keselamatan yang lebih besar dibandingkan dosa yang kita lakukan? Penebusan yang diberikan Yesus jauh lebih besar dibandingkan dengan segala dosa yang kita lakukan dan akan kita lakukan. Kalau baptisan dan darah Yesus tidak lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa manusia, maka kita tidak bisa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan menerima penebusan. Namun, kebaikan Tuhan begitu besar sampai Ia menanggung segala dosa dunia sekaligus melalui baptisannya. Demikian juga, pintu surga terbuka lebar, tetapi tidak seorang pun yang bisa memasuki pintu itu tanpa percaya Injil air dan roh. Anda bisa melawan mereka yang percaya kepada Injil air dan roh, tetapi Anda tidak bisa bersembunyi dari penghakiman Allah yang mengerikan. Karena itu, jangan berpikir bahwa Anda bisa menang melawan iman kepada baptisan dan darah Yesus yang melaluinya kebenaran Allah digenapi. Banyak mereka yang melawan Injil air dan roh juga melawan Rasul Paulus. Tetapi tidak seorang pun yang bisa mengatakan bahwa Injil air dan roh yang dipercayai Paulus itu sebagai sesuatu yang keliru. Mereka hanya tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat mereka. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini dan membuat Dia menanggung segala dosa melalui baptisannya, mati di kayu salib, dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Untuk bisa menyelamatkan kita dari dosa dunia dan menjadikan kita anak-anaknya, seperti Yesus, Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya Allah menjadikan orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh sebagai anak-anaknya dan yang diberkati serta benar. Ia sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk dibaptiskan. Allah sudah merencanakan untuk mencurahkan kepada manusia semua berkat surgawi dan Injil air dan roh. Salah satu dari berkat itu adalah menjadi anaknya dengan percaya kepada Injil air dan roh. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak pada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Segala sesuatu di sini menunjuk kepada anugerah Allah. Anugerah apa? Allah memberikan kepada mereka yang menerima Yesus dan percaya kepada namanya hak menjadi anaknya, yaitu mereka yang percaya kepada Injil air dan roh dijadikan anak-anak Allah. Mereka yang percaya kepada Injil air dan roh itu tidak berdosa. Mereka orang benar dan sungguh-sungguh anak-anak Allah yang dikuduskan. Mereka yang menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada semua ini akan diberi anugerah kerajaan 1000 tahun dan kerajaan surga. Orang benar diberkati untuk mewarisi semua kemuliaan surga. Mengaruniakan segala sesuatu diartikan oleh beberapa orang sebagai pemberian Roh Kudus. Mereka berpikir, apakah ini berarti bahwa sekali kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus akan diberikan secara terpisah? Ini tidak benar, karena ketika Anda percaya kepada Injil air dan roh, Anda menerima pengampunan dosa dan Roh Kudus pada waktu yang sama. Roh Kudus tidak bisa berdiam di dalam hati yang penuh dosa. Roh Kudus datang kepada kita pada saat segala dosa kita diampuni. Bagi orang percaya, ada lebih lagi selain menerima Roh Kudus. Anugerah Allah tidak berakhir sampai semua berkat surgawi diberikan kepada kita. Dengan kata lain, manusia cenderung berpikir mengenai segala macam kemampuan seperti menyembuhkan, berbahasa roh, dan bernubuat itu karunia.
Tetapi karunia yang disebutkan di dalam bagian ini menyinggung mengenai semua hal surgawi yang dimiliki Bapa kita. Mengenai karunia, Paulus berbicara mengenai segala sesuatu yang Allah curahkan kepada anak-anaknya yang memiliki kebenaran Allah. Allah mengatakan bahwa Dia akan memberikan segala hal yang baik sebagai anugerah kepada mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh. Allah memberikan anugerah dilahirkan kembali kepada mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh. Allah memberikan segala hal surgawi sebagai pemberian kepada mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh. Orang Kristen menjalani kehidupan yang menderita di dunia ini, tetapi ketika kerajaan Allah datang, mereka akan menikmati kemuliaan surga. Jangan mengatakan Anda dipilih tanpa alasan. Roma 8 ayat 33 sampai 34 mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Bisakah Anda menggugat mereka yang diselamatkan Allah dengan Injil air dan Roh? Tentu saja tidak. Para teolog mengutip Calvin dengan mengatakan bahwa beberapa orang dipilih tanpa alasan sementara yang lainnya tidak. Namun, kita jangan pernah menggunakan kata tanpa alasan di hadapan Allah. Dengan melakukannya, mereka membuktikan bahwa mereka tidak mengenal Allah sama sekali, dan bahwa doktrin mereka salah. Pilihan tanpa alasan berarti bahwa Allah mengasihi beberapa orang tanpa alasan dan membenci yang lainnya tanpa alasan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah itu benar kalau Ia mengasihi beberapa dan membenci yang lain? Ini bukan Allah kita. Allah kita mengasihi dan memperhatikan semua manusia di dalam Kristus. Di sini, dalam ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah memberikan anaknya bagi kita untuk menyelamatkan semua manusia. Melalui Dia, Allah membuat kita percaya bahwa Ia sudah menanggung segala dosa kita melalui firman, air, dan Roh. Dalam ayat 33 ada tertulis, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Di sini, kata pilihan Allah tidak berarti bahwa Allah memilih beberapa orang tanpa alasan. Allah memilih mereka yang tidak bisa hidup tanpa Yesus Kristus dan yang tidak memiliki kebenarannya sendiri untuk mengenakan kepada mereka kebenarannya sendiri.
Mereka yang dipilih oleh kebenaran Allah adalah orang-orang yang percaya dan bersandar kepada kebenaran bahwa Yesus datang ke dunia ini, dibaptiskan, dan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menghapus segala dosa kita. Merekalah orang-orang yang percaya kepada Allah, Dia yang sudah menyelamatkan mereka dari dosa-dosa dunia dan mengenakan kepada mereka kebenarannya. Siapa kemudian yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa iman kita itu salah. Tidak ada yang bisa menghakimi mereka yang diselamatkan dari dosa dan dipilih sebagai anak-anak Allah dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Mereka yang hanya percaya kepada darah di kayu salib tidak bisa mengatakan bahwa mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh itu salah, dan tidak bisa menggugat mereka di hadapan Allah. Beberapa orang salah menghakimi mereka yang mengenakan kebenaran Allah dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Tetapi apakah itu benar? Tidak. Iman mereka yang terpilih menjadi orang benar di hadapan Allah tidak bisa dihakimi dan bersalah oleh siapa saja. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh itu orang benar dan salah menghakimi iman mereka? Kita